Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini mengunggah foto kebersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam unggahannya, Erick Thohir berpantun dengan menyinggung demi cinta harus bersabar. Foto ini diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadi pada Minggu 22 Oktober lalu. Erick mengunggah momen itu saat menghadiri Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangan foto, Erick menulis, jalan bareng ke Hari Santri bikin mulut tersenyum lebar. Baru pergi sehari sudah kangen istri, demi cinta harus bersabar. Unggahan ini relatif berbarengan dengan pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Sebelumnya, Erick pun disebut-sebut sebagai bakal cawapres potensial Prabowo Subianto. Saudara, kami lanjutkan perbincangan soal cawapres atau bacawapres yang sudah dipilih Prabowo Subianto dan juga Koalisi Indonesia Maju. Masih ada sekjen dari Partai Amanat Nasional, Pak Edi Suparno, dan melalui sambungan virtual sudah ada Pak Nyarwi Ahmad, yaitu dosen dari Komunikasi Politik UGM yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Pak Edi, berikan kami gambaran paling rasional ke publik juga. Kenapa kemudian Gibran yang dipilih sih, Pak? Kemudian kenapa tidak Erick Thohir? Meskipun ini sudah disebutkan prosesnya begitu ya, tapi pertimbangan rasionalnya apa? Apa kemudian deal yang diberikan? Apakah ini benar-benar mempertimbangkan Jokowi efeknya atau seperti itu? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi dasar pertimbangan yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, Mas Gibran itu representasi dari kaum muda milenial yang memang merupakan 52-54% pemilih di tahun 2024 besok. Jadi Mas Gibran bisa berbicara dengan bahasa kaum milenial, kaum muda, kaum pemilih pemula. Mas Gibran bisa berbicara dan bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kegundahan kaum milenial tersebut. Dan ini menurut saya sangat penting karena suaranya sangat menentukan. Kaum muda milenial ini kan membutuhkan sesuatu yang real, ya, membutuhkan sesuatu yang real. Apa yang bisa dilakukan dan apa langkahnya? Apakah itu rasional, logis atau tidak? Saya kira Mas Gibran sebagai tokoh muda itu bisa memberikan persepsi kepada teman-teman pemilih pemula dan milenial tentang hal-hal yang menjadi kegundahan mereka dan bisa disampaikan dalam bahasa mereka. Itu pertama. Kedua, Mas Gibran merupakan tokoh Jawa Tengah. Ya. Mas Gibran itu kita sudah pantau salah satu kandidat, sesungguhnya satu kandidat terkuat untuk Pilgub Jawa Tengah, andai kata beliau tidak dinominasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya kira mungkin saat ini adalah kandidat yang terkuat di sana. Jadi artinya apa? Ketokohannya di Jawa Tengah sudah sangat kuat. Dan kita memang membutuhkan basis kekuatan suara di Jawa Tengah. Termasuk pengalamannya di pemerintahan? Termasuk pengalaman di pemerintahan, meskipun singkat, tetapi paling tidak sudah mengecap apa rasanya menjadi pejabat publik. Sudah bisa berhadapan dengan media, berhadapan dengan rakyat, berhadapan dengan DPR. Dan media itu salah satu ya? Ya, disebutkan ya, membutuhkan keahlian untuk itu. Ya. Dan ketiga juga ya kita kan mengusung tema keberlanjutan. Mas Gibran merupakan representasi dari keberlanjutan itu. Jadi berbagai faktor, mungkin faktor-faktor yang lain yang belum saya bisa sampaikan, tetapi inilah faktor-faktor utama, pertama dari segi mudanya, dari segi representasi kaum muda milenialnya, dan dari representasi ya ketokohan Jawa. Pak Edi, sebentar. Keberlanjutan ini harus katik sedikit nih, karena keberlanjutan ini juga bisa menjadi banyak artinya. Apakah kemudian keberlanjutan program-program Pak Jokowi yang berhasil misalkan, atau keberlanjutan keluarga? Karena ini sangat kental sekali isu ini beberapa hari belakang. Terima kasih, dan saya ingin koreksi dan memberikan tekanan yang sangat tegas di sini bahwa ini adalah keberlanjutan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan Pak Jokowi selama 10 tahun dan beliau memerintah. Jadi keberlanjutan di situ. Bagaimana kita membuat fondasi pemerintahan, membuat fondasi pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, lapangan kerja, industrialisasi, ya, kemandirian energi, kemandirian pangan yang kuat. Nah, ini akan kita lanjutkan ke depannya. Bagus lah pokoknya dari Pak Jokowi. Pasti, karena itu kan dibutuhkan oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekarang. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi dengan tegas dan sigap menangani COVID, dan ini penanganan COVID ya terbaik, salah satu terbaik di dunia ada di Indonesia. Jadi saya kira hal-hal seperti ini saya kira merupakan contoh dari keberlanjutan yang kita laksanakan, termasuk juga pembangunan infrastruktur, kemandirian energi, hilirisasi, industrialisasi menurut saya sangat penting untuk dilaksanakan. Pak Nyarwi, gimana kira-kira penjelasan Pak Edi tadi? Sudah rasionalkah menurut Anda kalau dari sisi komunikasi politik? Ya, begini, kalau dari sisi proses pemilihan kandidat ya, orang sebut kandidasi ya,
ini apa yang disampaikan Bang Edi ini ibaratnya market oriented presidential kandidasi. Jadi model memilih sosok pasangan capres-cawapres yang didasarkan betul pada kebutuhan apa yang terjadi di pasar. Contoh tadi ya, kalau misalnya mayoritas pemilihnya itu segmennya muda 52 sampai 34 tadi, maka dibutuhkan pendamping cawapres yang juga representasi anak muda dan bahkan bisa menarik ya suara kalangan anak muda gitu Bung Yanda. Nah, terus misalnya kalau untuk memenangkan ya peluang ya battleground itu yang menarik untuk dimasuki Jawa Tengah, maka kemudian ya cawapres yang benar-benar berasal dari Jawa Tengah dan punya basis dukungan kan gitu. Kalau misalnya bahwa ini sosok figur tuh yang anak muda yang punya pengalaman banyak, misalnya tidak hanya di pemerintahan tapi juga mengenal di dunia, pernah punya pengalaman di bisnis dan lain-lain, dan Indonesia ke depan tentu perlu menjadi negara yang punya kemampuan manajerial yang bagus, berkompetisi dalam ekonomi politik global misalnya, ya maka dibutuhkan figur yang punya background itu juga. Jadi itu contoh ya, tentu ada variabel-variabel lain yang juga bisa dipertimbangkan. Dan sekarang ini Bung Yanda ya, ini juga sudah jadi tren ketika sosok kandidat dipilih baik dalam pilpres maupun pileg dan yang lain juga pilkada, itu memang selalu mempertimbangkan kondisi di lapangan. Meskipun juga ada beberapa survei ya yang katanya Mas Gibran belum juga paling atas, tetapi kan ada pasar yang bisa diharapkan. Nah itu kan contoh gitu ya. Nah rasional yang lain, misalnya tadi argumen yang lain soal yang kedua ya, soal keberlanjutan. Pada aspek ini mungkin saya agak berbeda dengan Bang Edi Suparno ya. Silakan. Artinya keberlanjutan ini kan saya kira tidak hanya dengan Mas Gibran. Di sana banyak sekali ya para orang-orang yang pernah membantu Pak Jokowi yang juga mengerti betul di level pemerintahan, di level pusat ya, ketika bekerja bersama dengan Pak Jokowi. Nah di situ kan ada banyak juga yang masuk nominasi kandidat cawapres ya. Contohnya tadi yang ditampilkan di Instagram tadi Bang Erick Thohir misalnya, yang sebelumnya juga disuarakan oleh Bang Edi kan gitu. Tetapi tentu saja ada beberapa hal terkait dengan trust ya, mungkin bisa jadi kalau kita bicara lingkungan dalam pengelolaan stakeholder gitu ya, ini kan juga bukan hanya pemerintah Pak Jokowi saja, tapi trust ke Pak Jokowi juga bisa jadi itu juga melekat pada brand keluarga Pak Jokowi. Nah di situ kan soal garanti bagaimana Indonesia ini ke depan ya diarahkan pembangunan seperti apa gitu kan. Orang kan bisa aja berharap ini bukan hanya putra Pak Jokowi, Pak Presiden ini bisa untuk mendapatkan dukungan milik Pak Jokowi saja, tidak. Tetapi juga jadi itu juga kemudian stakeholder, investor internasional dan lain-lain mitra kita itu makin yakin bahwa ini masih ada nih Pak Jokowi untuk melanjutkan ke Indonesia dengan berbagai agenda-agenda yang belum selesai. Contohnya misalnya renewable energy tadi disebutkan belum banyak sekali ya isu-isu selama ini jadi prioritas di pembangunan Pak Jokowi. Itu saya kira Bung Yanda. Pak Nyarwi Ahmad, dosen komunikasi politik dari UGM, kemudian juga Pak Sekjen, Pak Edi Suparno. Terima kasih sudah bersedia hadir kembali di studio Mini Kompas TV yang langsung di KPU RI. Pak Nyarwi, terima kasih juga. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perkembangan politik tanah air saat ini. Ya, sama-sama. Saudara, usai jadi kami akan kembali terkait dengan sejumlah informasi lainnya.